Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Fiona Dewi menjumpai Anda malam hari ini di program Gaspol pemirsa. Setelah kemarin kita break kurang lebih ada 1 bulan di bulan suci Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri, kita kembali lagi tentunya Gaspol, gagasan dan juga strategi politik dengan mengupas masalah-masalah terkini terkait proses pemilu, baik itu pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden, juga pemilihan kepala daerah. Dan pemirsa, waktu penyelenggaraan pemilu legislatif dan juga pilpres saat ini tinggal menyisakan kurang lebih 9 bulan lagi. Tentunya semakin mendekati pemilu maka semakin banyak permasalahan muncul. Nah, salah satu topik menarik kita pada malam hari ini adalah terkait bagaimana netralitas ASN. Terbaru di Bandar Lampung, viral seorang lurah diketahui turut memasang stiker Ketua Karang Taruna yang notabene adalah caleg, dan kemudian ada juga mobil dinas pertamanan yang dimanfaatkan untuk memasang dari salah satu bendera partai politik. Sebelumnya juga ada sejumlah ASN yang dilaporkan karena turut mengentaskan salah satu caleg. Nah, di malam hari ini pemirsa kita akan bahas terkait menjaga netralitas ASN dalam pemilu 2024 yang kurang lebih adalah 9 bulan lagi, dengan narasumber yang sudah hadir di studio Radar Lampung TV. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu ada Bang Tamri selaku Komisioner Bawaslu Provinsi Lampung. Assalamualaikum, selamat malam Bang Tamri, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat, terima kasih sudah hadir. Dan juga kali ini kami bersama dengan Bang Iwan Satriawan selaku pengamat hukum pemilu dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Assalamualaikum Bang Iwan, apa kabar? Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Iya, tapi sebelumnya saya rasa kita pernah berbicara tentang politik juga nggak sih? Cuman saya lupa beberapa tahun lalu mungkin ya? Ya mungkin. Yang terakhir itu kan ketika kita berbicara tentang apa itu? Waktu pemilu serentak kalau tidak salah ya. Mungkin. Kemungkinan ya. Oke, ini kita sering bicara. Karena udah sering sih sampai lupa. Iya, ini menarik sekali. Malam hari ini kita pembahasannya terkait bagaimana menjaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Tentunya kita juga mengajak pemirsa di rumah untuk dapat bergabung bersama kami di sesi kedua nanti yang ingin bertanya di nomor telepon yang kami tampilkan di layar televisi Anda, atau pemirsa juga bisa bergabung dengan meninggalkan pesan di YouTube Radar Lampung TV, karena kita juga live di YouTube Radar Lampung TV. Baik, ini sangat menarik sekali kalau kita bicara terkait menjaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Saya pertama ke Komisioner Bawaslu Provinsi Lampung, ada Bang Tamri di sini. Ini 9 bulan lagi Bang Tamri mendekati pemilihan legislatif, juga pemilihan presiden, ini juga bisa dikatakan serentak juga ya, ya. Artinya persiapan dari para penyelenggara pemilihan umum pun saat ini juga semakin gencar, meskipun karena pandemi juga sudah berakhir, dan akhirnya ini juga kita berharap bahwasanya juga semakin semarak pesta rakyatnya. Tapi ini terkait isu-isu yang tadi sempat saya singgung di awal terkait ketidaknetralitasan ASN, tidak semua ya, tapi mungkin ini oknum, bisa dikatakan oknum. Beberapa kasus kan sudah bermunculan. Nah, mungkin Bang Tamri sebagai awal pembukaan bisa jelaskan terlebih dahulu di sini definisi netralitas dalam pemilu seperti apa, silakan. Iya, jadi sebelumnya saya ingin mulai dari dasar hukum gitu ya. Karena netralitas ASN ini sebenarnya diatur di dalam Undang-Undang 7. Tepatnya di pasal 280, 282, 283 gitu ya. Kalau 280 itu mengatur tentang tidak bisa melibatkan ASN dalam proses kampanye dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang menarik bahwa ASN ini tidak boleh terlibat gitu ya, tidak boleh terlibat berpihaknya kepada salah satu calon gitu ya, semasa, sebelum, pada saat dan sesudah masa kampanye gitu ya. Nah, kan kita memang ada beberapa kayak misalnya partai politik gitu ya, peserta pemilu dan sebagainya, itu ada larangan-larangan pada saat masa kampanye. Tetapi khusus untuk ASN ini dia tidak terikat pada masa tahapan-tahapan itu, sehingga sebelum masuk pada tahapan pun dia bisa diberikan sanksi gitu ya, termasuk juga setelah pemilu nanti. Itu juga kalau misalnya ada ASN yang terbukti melakukan keberpihakan terhadap salah satu calon, tentu ini termasuk pelanggaran, pelanggaran netralitas ASN. Nah, definisi netralitas ASN itu sendiri sebenarnya bahwa kan ASN ini adalah abdi negara gitu ya, alat negara yang tidak boleh berpihak terhadap salah satu calon. Definisi secara jelasnya itu tidak diatur di dalam undang-undang tentang netralitas itu. Tetapi memang
kisi-kisi atau indikator-indikator tidak netralnya ASN itu adalah, pertama, dia membuat keputusan yang berpihak terhadap salah satu calon. Yang kedua, dia mengadakan kegiatan yang fungsinya untuk mengajak atau melakukan himbauan atau melakukan ajakan-ajakan yang mempengaruhi untuk begitu ya, memobilisasi masyarakat untuk memilih salah satu calon. Gitu ya. Kemudian dia tidak bisa bergabung gitu, menjadi tim kampanye. Gitu ya. Kalau masyarakat biasa kan boleh gitu ya, tapi khusus untuk ASN itu tidak diperbolehkan menjadi tim kampanye. Nah, bagi peserta pemilu gitu ya yang melibatkan ASN untuk menjadi tim kampanye, ini sanksinya pidana. Nah, sampai begitu ininya sanksi yang diterima oleh peserta pemilu bagi yang melibatkan ASN untuk menjadi tim kampanye atau pelaksana kampanye gitu ya. Nah, sehingga memang kita itu menaruh perhatian khusus sebenarnya. Kita ada fokus tersendiri terhadap pengawasan netralitas ASN ini karena tahapannya jelas sebenarnya. Jadi sebelum, pada saat, dan sesudah masa kampanye itu tidak boleh melibatkan ASN dan tidak boleh melibatkan diri bagi ASN untuk kepentingan baik pilpres, pilkada maupun pemilu. Gitu ya. Meskipun ini keluarganya, saudaranya gitu. Termasuk keluarganya, lingkungan kerjanya gitu ya. Itu tidak boleh. Kalau misalkan menjadi relawan, oh tentu tidak boleh. Tetap tidak boleh. Artinya berarti tidak ada ini sudah ada undang-undangnya bahwasanya ASN tidak boleh menjadi relawan. Nah, benar-benar harus netral begitu ya, Bang Tamri ya. Baik. Sejauh ini kan dari pertama proses pemilu sudah dimulai, sudah ada beberapa laporan terkait netralitas pemilu 2024. Nah, kalau boleh dibabarkan di sini bagaimana penyelesaian nih, Bang Tamri? Ya, jadi kan memang selama tahapan pemilu tahun 2024 ini yang sudah kita mulai beberapa bulan yang lalu gitu ya, kita sudah menangani beberapa tentang pelanggaran netralitas ASN ini. Pertama, waktu itu ada 3 ASN yang kita rekomendasikan gitu ya. Kemudian ada 1 di Bandar Lampung, dan baru-baru ini juga ada gitu ya. Kemudian yang baru sekali juga ada juga gitu kan. Artinya memang tapi ini kelemahan kita sebenarnya, bukan kelemahan lah, karena memang aturannya seperti itu dibuat gitu ya. Kita Bawaslu itu dalam rangka melakukan penindakan terhadap netralitas ASN ini statusnya adalah merekomendasikan kepada KASN, karena menurut undang-undang yang bisa memberikan sanksi terhadap netralitas ASN ini hanya Komisi Aparatur Sipil Negara gitu ya. Nah, fungsi lembaga-lembaga lain itu merekomendasikan kepada KASN, termasuk juga Bawaslu. Nah, berkaitan dengan pelanggaran netralitas ASN yang berkaitan dengan pemilu, kita prosedur penanganannya itu ketika misalnya ada temuan gitu ya, atau ada laporan masyarakat, kemudian kita proses, kita terima dan kita kaji. Nah, hasil kajian kita itulah yang kita rekomendasikan kepada KASN untuk diberikan sanksi gitu ya. Nah, sanksinya bisa apa saja, tergantung gitu ya putusan yang diambil oleh KASN. Nah, kemudian KASN itu akan mengeluarkan rekomendasi lagi kepada PPK, pejabat pembina kepegawaian gitu ya, kepala daerah. Nah, kepala daerah gitu ya itu akan memberikan sanksi kepada kepada ASN yang terbukti melanggar netralitas ASN itu gitu. Nah, begitu prosedurnya. Tapi kan memang ada hal-hal yang misalnya ada kepala daerah yang tidak sepenuh hati gitu ya untuk memberikan sanksi kepada kepada ASN yang melakukan pelanggaran dan sebagainya. Itu masalah yang lain lah gitu ya. Tapi dari segi penanganan kita memang ada tren pelanggaran yang kita baca gitu ya, bahwa tahapan 2024 ini akan banyak netralitas ASN yang dilanggar oleh ASN-ASN yang ada di Lampung. Nah, oleh karena itu kita menjadi titik fokus kita dalam melakukan pengawasan itu salah satunya adalah ASN dan kepala desa sebenarnya. Karena aturan yang yang mengatur antara kepala desa dan ASN ini mirip-mirip, larangannya juga sama gitu ya. Dan bahkan sebenarnya kalau mau
jujur kita banyak kepala desa yang juga terindikasi gitu ya. Tetapi kan kita butuh kajian dan butuh pembuktian gitu ya. Dan kita sulit sekali untuk menemukan gitu apakah kepala desa ini itu melanggar netralitas sebagai kepala desa. Tapi kalau misalnya terbukti, ada beberapa misalnya di Mesuji ada kepala desa yang mengupload foto di sosmed misalnya gitu ya, caleg dan sebagainya, ya sudah kita tindak dan kita rekomendasikan kepada kepala daerah melalui dinas PMD gitu ya. Dan mungkin saja nanti pada saatnya juga bisa kita tembuskan kepada Mendagri gitu. Tapi khusus untuk KSN ini kita memang hanya bisa gitu ya, memang aturannya itu hanya KSN yang bisa memberikan sanksi itu lewat PPK gitu ya. Nah, Bawaslu berdasarkan hasil kajian-kajian itu baru kita rekomendasikan. Begitu. Oke, baik. Saya ke Bang Iwan Satriawan di sini selaku pengamat hukum pemilu dari Fakultas Hukum Unila. Nah, ini terkait kasus netralitas ASN ini, Bang Iwan. Tadi seperti yang dijabarkan bahwasanya juga sekarang ada juga kepala desa juga sudah terindikasi melakukan pelanggaran dengan seperti memasang foto calon anggota legislatif. Nah, bagaimana tanggapannya terkait kasus netralitas ASN? Apakah sebenarnya mereka ini kurang sosialisasi atau memang memanfaatkan relasi yang cukup banyak atau bagaimana, Bang Iwan? Silakan. Jadi sebetulnya gini, Mbak, terkait netralitas ASN itu seperti kita itu kena penyakit flu. Setiap tahun selalu ada, ya kan? Itu kan virus. Virus bukan bakteri kan. Obat yang mujarab kan selama ini nggak ada flu itu, kan itu nggak ada, karena itu virus, dan itu selalu berulang setiap menjelang musim hujan dan kemudian pergantian musim pancaroba. Sama dengan netralitas ASN ini, jadi selalu berulang setiap virus menjelang pemilu, ya kan, dan selalu menyebar. Karena apa? Obat mujarabnya kan nggak ada, sama seperti dikemukakan oleh Bang Tamrin tadi, itu kan akhirnya hanya merekomendasikan kepada pejabat pembina kepegawaian. Nah, kalau kemudian pejabat pembina kepegawaiannya itu kepala daerah, mungkin kalau pemilu pileg itu tidak terlalu masif ASN. Yang nanti masif itu sekitar bulan November 2024 ketika pilkada. Ini yang masif. Ini menjadi, kalau bahasa saya itu seperti pedang bermata dua, atau kemudian seperti telur di ujung tanduk, dimakan bapak mati, nggak dimakan ibu mati. Kita mendukung kepala daerah, kalau menang akan naik jabatan, kalau kalah ya bisa kemudian non-job, dilematis di posisi ASN itu. Nah, kalau kemudian kita tarik sejarah panjangnya, ketika kita pemilu pertama kali pada tahun 1955, itu belum ada netralitas ASN. Semua boleh memilih, karena pada waktu itu ideologi partai sangat kuat. Ideologi, mau partai ideologi kiri, ideologi kanan, atau kemudian Islam dan lain sebagainya. Munculnya netralitas ASN itu kan ketika sudah masuk Orde Baru, ketika Orde Baru mengumandangkan atau menyebarkan paham yang namanya masa mengambang atau floating mass, di mana ketika itu ASN, TNI, Polri atau ABRI itu kan tidak boleh ikut pemilu, tapi mereka mendapat jatah sebagai utusan TNI Polri, utusan golongan. Waktu itu kan bertahap, 100, kemudian turun 75, 38, dan akhirnya nggak ada sama sekali. Tapi untuk utusan golongan yang kalau sekarang ini DPD, itu kan rata-rata diambilkan dari ASN di era Orde Baru. Mengapa? Karena itu kan ditunjuk oleh gubernur. Ditunjuk oleh gubernur atau kepala daerah tingkat 1 untuk menjadi utusan golongan di MPR. Jadi kalau di sejarah pemilu kita itu adalah pada era Orde Baru itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada yang ditunjuk atau kemudian bukan dipilih, yaitu utusan golongan dan
TNI Polri kalau sekarang kan itu. Nah ini yang kemudian menyebabkan adanya netralitas ASN, padahal di era Orde Baru ASN itu justru dimobilisir untuk mencoblos, mungkin bukan ASN-nya, keluarganya, untuk mencoblos Golkar. Itu waktu Orde Baru kan itu. Maka kemudian Golkar itu nggak pernah suaranya itu di bawah 40%, nggak pernah. 60% lewat, 60% plus. Bahkan di akhir pemerintahan Orde Baru 97 sampai tembus sekitar 75% suaranya. Sehingga walaupun partai PDI dan P3 digabungkan suara selalu kalah. Itu suara Golkar aja sudah 75, belum kemudian ditambah utusan golongan, ditambah ABRI di MPR, jelas kalah terus. Maka kemudian pada era reformasi dirubahlah skema tersebut, bahwasanya ASN tidak boleh aktif, ya kan. Maka kemudian nggak ada lagi yang namanya kalau pada waktu itu akan ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 75 yang itu adalah fusi partai politik kan. Kemudian disebutlah di situ dua partai politik dan Golkar. Golkar tidak disebut partai politik karena dia adalah sejarahnya sekber, sekretaris bersama, itu adalah para apa bahasanya itu, para fungsional itu ASN dan lain sebagainya, padahal ya berpartai. Maka kemudian tahun 99 dihapuskan, tidak ada lagi Golkar namanya undang-undang tentang partai politik. Jadi tidak ada lagi seperti di era Orde Baru yang namanya undang-undang partai politik dan Golkar. Disitulah kemudian ASN mulai kemudian ditata. Tapi masalahnya yang jadi terkendala sekarang ini adalah, kalau apa tadi dikatakan oleh Bang Tamrin adalah netralitas ASN. Biasanya ASN itu akan ada yang namanya ewu pekewu apabila yang nyalek itu adalah saudaranya atau anak pimpinannya. Ya, seperti sekarang ini, anak pimpinannya adalah sebagai ketua Karang Taruna, kan ini. Maka dia akan memobilisir nih kepala desa, kan gitu. Masalahnya kan di situ. Berikutnya juga yang menjadi kendala juga, ya masyarakat juga ikut andil juga di situ ketika para ASN ini secara terselubung, secara mungkin tidak terus terang, tapi mereka tetap akan bermain. Karena apa? ASN juga mempunyai kepentingan ketika si A kepilih, apakah akan mendongkrak pangkatnya, mempercepat kepangkatannya atau tidak. Itu kan jadi masalah juga bagi ASN. Maka kemudian di awal tadi saya kemukakan, netralitas ASN itu seperti pedang bermata dua. Di satu sisi dia bisa menghujam ke lawannya, di satu sisi dia akan terkena dirinya sendiri. Meskipun kita sudah ada Undang-Undang Dasar 45 pasal 28C, bahwasanya ketika dia menyatakan ini kan hak asasi, padahal di situ disebutkan hak asasi manusia itu dibatasi oleh undang-undang. Undang-undangnya apa saja? Ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sebagaimana telah dirubah Perpu, kemudian terakhir pada Undang-Undang Nomor 22. Meskipun itu undang-undangnya tidak signifikan karena hanya menambah dapil, kan itu. Di situ kan memang disebutkan pada pasal 282 tidak boleh melibatkan ASN. Ya memang tidak melibatkan ASN, tapi keluarganya ASN itu. ASN-nya orang tuanya ASN, tapi anaknya kan tidak, istrinya kan tidak. Itu yang kemudian dilibatkan. Ya sama kan kemudian ketika ada, mohon maaf nih, calon dari pensiunan ABRI atau TNI Polri, kan nggak boleh, tapi kan dia masih punya pengaruh. Ya, yang tidak terdaftar sebagai TNI aktif itulah yang kemudian keluarganya didata dan sebagainya. Dan ini pasti akan menjadi ketakutan-ketakutan. Kan mudah sekali ketika dalam satu dapil kan itu berapa bawahan saya kan itu, yang ASN berapa, keluarganya berapa, kita tinggal melihat aja berapa saya dapat suara di situ. Kalau kemudian tidak signifikan sesuai dengan hitungan saya, pasti ada bermasalah dengan bawahan-bawahan saya yang
PNS atau ASN di daerah situ. Nah, ini kan menjadi dilematis bagi ASN. Maka kemudian kalau kita kembalikan sebagaimana pemilu tahun 1955 yang kemudian tidak ada pembatasan netralitas ASN, bisa aja. Cuman masalahnya kan partai politik kita kan sekarang ini tidak sama dengan partai politik di era 1955, di mana ketika itu ideologi sangat kuat. Sekarang kan tidak ada partai yang punya ideologi. Ideologi partai sekarang itu seperti partai dalam artian, dalam bahasa kami coach all, dalam artian itu partai itu akan menangkup semuanya. Kalau dulu kan, kalau dia dari PKI komunis ya dia akan menyisir kalangan sosialis. Kalau dia Masumi agama terus. Sekarang kan tidak. Caleg bisa pindah dari partai A ke partai B. Kalau dulu dia dari PKI mau ke Masumi nggak bisa, kan itu. Atau dari partai kanan ya kan mau ke partai tengah nggak bisa, dari PNI mau ke Masumi nggak bisa. Nah sekarang kan ketika misal saya adalah anggota partai A, gagal ya kan di pemilu 2019, saya bisa pindah ke partai B, bisa pindah ke partai C, karena partai sekarang ini kalau saya melihat seperti angkot. Kalau gagal mengantarkan saya ke tujuan ya saya pindah angkot gitu. Maka seringkali saya katakan dalam beberapa pertemuan, demokrasi kita itu adalah seperti demokrasi supir angkot atau supir bis. Kan masyarakat itu tidak punya pilihan dengan apa yang sudah dibuat, meskipun kelihatan harus netral, tapi sebenarnya kita nggak netral. ASN itu karena punya saudara di belakangnya. Iya, ada jadi saudara, ada ada kepentingan. Dia masih ada, meski tidak secara terang-terangan, tetapi secara diam-diam bisa mempromosikan gitu dengan keluarganya. Baik, berarti ini bisa saya tangkap bahwa saya menjadi alasan yang menjadi penyebab kenapa ada ASN yang tidak netral ini adalah karena ASN-nya dilema begitu ya. Dilema, karena ada saudaranya di belakangnya. Saudara, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi selanjutnya. Dan untuk Anda pemirsa di rumah, di sesi kedua nanti kami mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami, boleh secara langsung melalui nomor telepon yang kami tampilkan di layar televisi Anda, atau Anda juga bisa bergabung di YouTube Radar Lampung TV. Jangan kemana-mana, Gaspol akan segera kembali. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami di program Gaspol Pemirsa, Gagasan dan juga Strategi Politik. Kami masih bersama dengan Bang Tamri selaku Komisioner dari Bawaslu Provinsi Lampung, dan juga ada Bang Iwan Satriawan selaku Pengamat Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Lampung. Saya kembali ke Bang Tamri. Bang Tamri, bagaimana alur atau proses penyelesaian kasus terkait laporan netralitas? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, kan kita itu menangani tindakan penanganan pelanggaran itu ada dua sumber. Pertama temuan, yang kedua laporan masyarakat, gitu ya. Nah, kalau dia temuan, kita berdasarkan hasil pengawasan kita, misalnya ada Panwascam atau kabupaten kota gitu ya. Kemudian itu dikaji. Hasil kajian itu langsung diserahkan kepada KSN gitu ya. Nah, tapi kalau dia sumbernya laporan masyarakat, ini akan kita lebih ini lagi nih, lebih melebar lagi, karena kita akan panggil siapa yang melaporkan, kemudian kita harus klarifikasi yang bersangkutan gitu ya, yang melakukan pelanggaran, kemudian ada saksi-saksi yang diajukan dan sebagainya itu, termasuk juga yang tokohnya ini juga harus kita klarifikasi juga. Temuan juga begitu sebenarnya, tapi dia prosesnya lebih singkat. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa hasil dari proses penanganan pelanggaran kita ini adalah rekomendasi gitu ya. Nah, ini banyak cerita lucu juga sebenarnya berkaitan dengan penanganan netralitas ASN ini. Bukan di Lampung ya. Kan kita ini kan juga saling diskusi juga ketika kita ketemu di acara-acara nasional gitu ya. Nah, kan kita sharing gitu bagaimana proses penanganan pelanggaran di masing-masing daerah gitu ya. Bahkan di beberapa daerah itu khususnya daerah-daerah sana, daerah-daerah timur gitu ya, bahkan ini sengaja gitu ya, sengaja putusan KSN itu malah diminta oleh yang bersangkutan. Karena gini, seperti yang disampaikan oleh Bang Iwan tadi, bahwa
ASN ini kan sebenarnya ini bisa jadi senjata dia, juga bisa jadi bumerang buat dia ketika dia terlibat di dalam proses dukung-mendukung gitu kan. Nah, kalau misalnya calonnya menang ya seperti kata Bang Iwan tadi, dia dapat ini gitu ya, reward dapat gitu ya. reward. Dan terkadang juga ASN juga butuh apa namanya yang diceritakan teman-teman yang di luar provinsi Lampung gitu ya. Kadang-kadang dia butuh bukti bahwa dia pernah berbuat untuk itu. Nah, ini yang jadi persoalan juga. Tapi yang paling penting adalah kan ini yang jadi persoalan buat kita dalam proses penanganan pelanggaran ini. Yang menurut kami kan sanksi itu kan harus ada efek jera gitu ya. Efek jera yang membuat yang bersangkutan itu tidak mengulangi gitu ya. Nah, menurut kami sebenarnya, tapi kan karena kami ini hanya pelaksana undang-undang gitu ya. Nah, di dalam aturan itu, di dalam putusan KASN itu ini hanya ada 3 putusan yang dikeluarkan oleh KASN. Disiplin sedang, berat, dan ringan gitu ya. Ada tiga aspek ini. Nah, tidak menyebutkan apa yang harus dilakukan tindakan gitu ya terhadap sanksi. Nah, misalnya ketika dia diputuskan melanggar dan dijatuhi disiplin berat gitu ya. Menafsirkan dia berat, lemah, dan ringan dan sedang itu adalah PPK gitu. Sehingga terkadang juga memang putusan itu tidak sesuai dengan kita harapkan sanksi eksekusinya gitu ya, yang harusnya menurut kami gitu ya, harusnya karena dia termasuk pelanggaran berat menurut kita gitu ya, kemudian harusnya kan bisa dinonjob atau dipindahkan atau gimana, atau pangkatnya diturunkan atau gimana gitu ya. Tapi ini salah satu solusi sebenarnya. Di tahun 2002 kemarin, di akhir 2022 itu sudah ada surat keputusan bersama antara Bawaslu, KASN, Menpan RB, BKN, dan satu lagi saya ini ada 5 lembaga gitu ya, yang sudah ditandatangani surat keputusan bersama itu dan sudah sepakat dituangkan dalam SKB. Nah, di dalam SKB itu bukan Menpan RB. Menpan RB, ya. Di dalam SKB itu disebutkan juga tentang kewajiban dari masing-masing lembaga ini, gitu ya. Karena sesungguhnya sebenarnya untuk mensosialisasikan dan melakukan pembinaan terhadap netralitas ASN ini bukan Bawaslu, tapi pemerintah daerah, gitu ya. Karena mereka lah yang punya yang punya kewenangan untuk melakukan pembinaan sebenarnya. Pemerintah daerah itu ya mulai dari kepala daerah sampai jajaran pejabatnya gitu kan. Kalau misalnya dia di dinas ya termasuk juga kepala dinasnya juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan. Kemudian melakukan sosialisasi dan melakukan pendidikan politik itu terhadap anak buahnya gitu ya di dinas tersebut. Nah, ini sudah disepakati dan ini sudah dilakukan sebenarnya. Kita di Lampung, kita sudah beberapa kali melakukan sosialisasi terhadap ASN gitu ya. Pertama memang kita di Bawaslu sudah beberapa kali gitu ya. Kita undang kepala daerah, bupati, kemudian sekda, kemudian kepala BKD gitu ya. Semua kabupaten di seluruh kabupaten di Selampung ini. Kemudian kita lakukan sosialisasi untuk batasan-batasan mana yang boleh dilakukan oleh ASN dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh ASN gitu ya. Dan sehingga kita berharap dengan sosialisasi ini kan ini ada turunannya. Nah, di kabupaten itu juga melakukan itu harusnya gitu ya. Tapi ada beberapa yang sudah melakukan itu. Nah, mungkin gitu ya dengan sosialisasi yang sudah kita lakukan ini mungkin masih kurang gitu ya. Tapi ini kan kalau kita bicara tentang netralitas ini, kan ASN ini adalah orang-orang terdidik gitu ya. Orang-orang yang terdidik yang juga tidak susah kita menyampaikan sesuatu kemudian dia pahami secara utuh gitu ya. Nah, oleh karena itu ini tergantung dari kesadaran masing-masing sebenarnya. ASN ini sesungguhnya dia sudah tahu mana batasannya.
tinggal apakah dia mau mengikuti aturan itu atau tidak, gitu kan. Nah, ini yang kita ingatkan sebenarnya dengan Bapak Ibu yang ada yang ASN yang ada di Lampung, gitu ya, agar kan tadi sudah disebutkan sebenarnya ada PP 94 yang berkaitan dengan ASN, undang-undang tentang ASN sendiri dan sebagainya, gitu ya. Banyak sekali yang mengatur tentang kode etik ASN, netralitas dan sebagainya. Di undang-undang pemilu juga diatur, gitu ya. Nah, di dalam SKB itu, saya balik lagi ke SKB itu, ada beberapa sanksi. Ini kesepakatan antara, karena pada waktu kami itu muncul statement dari Kemendagri, gitu ya, bahwa bagi PPK yang tidak menindaklanjuti putusan KSN itu akan diberikan sanksi, akan ditegur oleh Mendagri. Kepala daerah yang tidak memberikan sanksi sesuai dengan putusan KSN. Karena ada juga terjadi bahwa kepala daerah itu tidak melaksanakan putusan KSN karena ya orang dukung dia kok mau diberikan sanksi, gitu kan. Nah, itu ada juga yang terjadi tapi bukan di Lampung, gitu kan. Nah, sehingga keluarlah itu peringatan dari Mendagri, mereka akan memberikan sanksi kepada kepala daerah yang tidak menindaklanjuti. Kemudian dari BKN itu juga ada sanksi yang diberikan oleh BKN ketika ada ASN yang terbukti secara sah, gitu ya, melakukan pelanggaran terhadap netralitas itu. Sanksinya apa? Itu pada saat dia melakukan kenaikan pangkat itu akan ada catatan, gitu ya. Ada catatan karena ada online ini nih. Sekarang ada aplikasi namanya Siapnet. Siapnet itu masyarakat semua bisa mengadukan itu di dalam aplikasi itu. Tapi mungkin sosialisasinya itu belum masif, gitu ya, sehingga belum banyak masyarakat yang tahu. Tapi sanksinya salah satunya adalah kenaikan pangkat itu akan dihambat oleh BKN ketika dia mengajukan proses kenaikan pangkat bagi yang sudah pernah melanggar netralitas, gitu ya. Kemudian juga ketika dia akan dapat jabatan dan sebagainya, itu akan menjadi bahan evaluasi juga Mendagri untuk mempertimbangkan, gitu ya, mempertimbangkan apakah disetujui atau tidak, gitu ya. Nah, proses-proses itu sebenarnya kalau ini diterapkan secara betul-betul, gitu ya, Mendagri juga menerapkan itu, kemudian BKN juga, KSN juga, dan PPK, saya pikir ini sudah cukup sebenarnya. Walaupun dari sisi kewenangan Bawaslu itu hanya memberikan rekomendasi, tapi sebenarnya siapapun bisa memberikan rekomendasi kepada KSN, gitu ya, termasuk juga pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu yang saya sebutkan 5 lembaga ini kan ada turunnya di daerah, gitu. Nah, ini juga bisa melakukan pengawasan, bisa melakukan pembinaan, dan bisa merekomendasikan kepada KSN. Nah, kalau ini berjalan sesuai dengan koridor yang sudah disepakati, ini tentu ini akan menjadi solusi, gitu ya, agar bisa menekan pelanggaran terhadap netralitas ASN ini ke depan. Nah, saya sih yakin, gitu ya, dengan kesepakatan ini, karena termasuk pemerintah provinsi, gitu ya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten ini, saya kira di level pejabatnya itu punya komitmen untuk itu. Saya buktikan Pak Sekda beberapa kali telepon saya berkaitan dengan netralitas ASN itu, gitu. Artinya dari sisi pejabatnya tinggal bagaimana cara menurunkan ini kepada level bawah, gitu ya, agar level bawah ini juga bisa menyadari itu. Dan satu persoalan juga, kan ASN ini, kalau ASN itu ini clear sebenarnya. Yang menjadi persoalan dan sering terjadi pelanggaran itu adalah tenaga honorer dan PPK. Karena di dalam undang-undang ASN itu yang disebut ASN itu adalah PNS dan PPK, gitu. Tidak termasuk pegawai kontrak, pegawai honor, gitu ya. Nah, tetapi kemarin sudah ada himbauan dari BKN bahwa, tapi dia butuh surat edaran, gitu ya. Surat edaran itu bunyinya bahwa pemberlakuan penanganan terhadap tenaga honorer atau tenaga kontrak itu mengikuti
aturan yang mengatur tentang ASN gitu ya. Nah sehingga ini juga bisa kita tindak. Dan sebenarnya kalau menurut Pak Sekda Pak Provinsi, sebenarnya kalau tenaga honorer itu melanggar, itu yang bisa dikenakan sanksi itu sebenarnya kepala kalau dia di dinas ya kepala dinas gitu, karena dia tidak melakukan fungsi pembinaannya sebagai kepala gitu. Nah ini yang menarik juga sebenarnya gitu. Tinggal nanti karena kan yang bisa memberikan sanksi ini kan lagi-lagi PPK gitu. Baik. Apakah PPK-nya punya komitmen atau tidak terhadap itu ya semoga aja ada gitu. Oke, berarti saat ini sinergitas bersama dengan pemerintah untuk sama-sama mengawasi jalannya pemilu ini sudah dilangsungkan. Berarti artinya masyarakat pun juga akan sama-sama untuk mengawasi bagaimana untuk kenetralan ASN, karena ini diakui atau tidaknya ini punya pengaruh juga ya Bang ya ASN ini ya. Betul. Oke, nanti kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya pemirsa. Kami masih menantikan kebersamaan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Bisa tinggalkan pertanyaan di kolom YouTube Radar Labu TV. Untuk itu Gaspol akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih pemirsa sudah masih bergabung bersama kami pemirsa di program Gaspol kali ini, dan kita masih membahas terkait bagaimana menjaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Kami masih bersama dengan Bang Tamri, Komisioner Bawaslu Provinsi Lampung, dan juga ada Bang Iwan Satriawan dari Pengamat Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Lampung. Ada satu pertanyaan dari kolom YouTube dari Bapak Eji, bagaimana netralitas kepala desa bukan ASN, dan bagaimana Bawaslu mengawasi black campaign di media sosial antara fitnah dan nyinyir. Nah, boleh mungkin Bang Tamri bisa ditanggapi ini pertanyaan dari Pak Enji, silakan. Ya, kalau kepala desa gitu ya, kepala desa ini kan ada undang-undangnya sendiri, undang-undang desa gitu ya. Memang di dalam undang-undang pemilu juga itu selalu bergandengan antara kepala desa dan ASN. Pasalnya sama, di 280 itu juga yang mengatur tentang ASN, TNI, dan kepala desa, pejabat negara dan sebagainya gitu ya. Nah, di beberapa pasal, misalnya di Undang-Undang 10 gitu ya, di tentang kepala desa dan di Undang Desa, itu disebutkan perangkat desa malah. Nah, perangkat desa ini termasuk juga sekdes, sampai dengan RT. Kawur, RT tidak termasuk sebenarnya. Malah kepala lingkungan dan sebagainya, kepala wilayah lah kalau bahasanya di situ tuh. Nah, mengatur tentang ini kan undang-undang desa. Artinya memang Bawaslu ini dalam melakukan penanganan ini kita tidak hanya merujuk pada undang-undang pemilu gitu ya. Nah, tergantung siapa yang kita tangani. Kalau di kepala desa kita merujuk juga pada undang-undang desa. Tetapi prinsipnya itu mengatur sama sebenarnya. Nah, kalau ASN ini kita rekomendasikan kepada KSN, nah kalau kepala desa ini memang kita rekomendasikan juga dengan kepala daerah. Karena yang meng-SK-kan kepala desa ini adalah bupati, bupati wali kota gitu ya, kalau dia lurah. Nah, ini memang akan lebih masif sebenarnya pelanggaran yang terjadi di kepala desa itu. Hanya saja memang kita kan memang sulit membuktikan gitu, kecuali kalau memang sudah jelas-jelas dia jelas-jelas mendukung gitu ya di sosmed, kemudian dia pasang mengajak orang dan sebagainya gitu ya. Nah, tetapi memang potensi pelanggaran yang lebih besar itu di kepala desa, karena kepala desa ini diyakini oleh peserta pemilu adalah punya massa di bawah gitu ya, bisa mengajak orang lebih banyak daripada ASN gitu ya. Karena kalau ASN kan targetnya di lingkungan kerjanya dan keluarganya sebenarnya. Tapi kalau kepala desa dia punya wilayah dalam skup desa itu dan dia punya massa real sebenarnya. Nah, inilah memang jadi sasaran caleg kepala daerah gitu ya, untuk merangkul kepala desa ini untuk mencari suara. Nah, berkaitan dengan tadi itu di sosmed itu ya, Di sosial media. ada fitnah, nyinyir dan sebagainya. Gitu ya. Kan kita ini ada beberapa aspek yang kita awasi gitu ya. Pertama, siapa yang mengunggah itu. Yang kedua, materinya apa. Kemudian ada unsur hoax atau enggak gitu. Kemudian ada unsur sara atau tidak gitu ya. Kemudian dia mengadu menjelek-jelekkan
fitnah itu tadi, fitnah atau tidak gitu ya, menjelek-jelekkan orang lain. Nah, materi-materi itu kita, kalau misalnya dia ada unsur sara, maka dia juga kena undang-undang IT gitu kan. Kemudian kalau misalnya yang mengunggah ini adalah ASN atau kepala desa, tentu dia akan kita proses sebagai pelanggaran netralitas gitu ya. Tetapi selain itu, ini juga undang-undang IT bisa kita pakai gitu ya, dan kalau dia bisa menjelek-jelekkan gitu ya, mengadu domba, mempermasalahkan dasar negara dan sebagainya, itu pidana, jelas diatur di dalam pasal 282 gitu ya, bahwa ayat 280 gitu ya, bahwa bagi yang materinya itu menjelek-jelekkan dan sebagainya, itu adalah pidana gitu ya, ininya sanksinya. Nah, kalau dia pidana, maka kita akan teruskan kepada kepolisian. Nah, di dalam Bawaslu ini, penanganan pelanggaran ini kan kita ini ada empat gitu ya, 4 pelanggaran. Pertama administrasi, kode etik, pidana, dan pelanggaran hukum lainnya. Nah, kepala desa dan ASN ini termasuk dalam pelanggaran hukum lainnya. Kalau dia ini, ya kita teruskan kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti secara hukum pidana. Ada sosial media sekarang juga menjadi bahan menjadi perhatian begitu ya, karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran dengan mudah justru dengan melalui media sosial ya. Baik, saya ke Bang Iwan. Bang Iwan, saat ini perang pendukungan capres juga saat ini sangat memanas, lagi-lagi melalui media sosial. Banyak akun palsu atau booster secara berlebihan mendukung salah satu capres dan menyerang capres lain begitu. Nah, ini termasuk membuat video palsu dan lain-lain. Ini sekarang ini banyak sekali menyebar di media sosial. Bagaimana tanggapan Anda? Ya kan, kita sudah mempunyai undang-undang IT kan. Dalam undang-undang tersebut, apabila memenuhi unsur-unsur fitnah, adu domba, sara dan sebagainya, itu akan tidak menggunakan undang-undang KUHP, tapi menggunakan undang-undang IT. Itu yang pertama. Berikutnya, maka kemudian seringkali masyarakat harus bijak. Pemilu ini hanya ajang 5 tahunan, jangan sampai kemudian persahabatan, persaudaraan pecah hanya gara-gara beda pilihan. Padahal kita ingat pada tahun 2019 kurang berseterunya Pak Jokowi sama Pak Prabowo kan, sampai pendukung bawahnya. Tapi begitu selesai makan bareng santai, yang di bawah ini yang nggak selesai. Kan ini yang unik kan itu. Sampai ada yang cerai, ada yang baku pukul dan lain sebagainya. Maka kemudian tidak hanya tugas penyelenggara pemilu untuk mencerdaskan masyarakat terkait bahwasanya pemilu itu bukan ajang adu otot, tapi pemilu itu ajang adu gagasan. Tidak hanya tugas para penyelenggara pemilu, tapi juga tugas partai politik, tugas para caleg, tugas para capres, tugas tim sukses kan gitu. Jangan sampai kemudian karena semua pada ingin menang akhirnya mengorbankan masyarakat sipil di bawah, mereka gontok-gontokan, yang elit politiknya sudah makan bareng, nyeruit bareng kan gitu. Sedangkan masyarakat di bawah sampai sekarang masih banyak yang gontok-gontokan ya, khususnya ketika kasus Pilkada DKI sampai sekarang itu. Padahal yang di atas sudah temu nikah, di acara pernikahan bareng sudah ketemu ya kan, diskusi-diskusi sudah ketemu, tapi masyarakat bawah kan tidak. Maka kemudian harus ada semua elemen bangsa ini juga ikut mencerdaskan masyarakat bahwasanya pemilu itu bukan adu otot tapi adu gagasan. Berikutnya yang ingin saya tambahkan yang menarik dari kemudian yang dikongkon oleh Bang Tamri tadi adalah terkait efektivitas hukum ASN. Kalau kemudian kita mengacu pada teori efektivitas hukum kan ada 3, yaitu struktur, aparatur, dan kultur. Strukturnya kita lihat undang-undangnya itu juga nggak jelas. Ketika ada ASN melanggar dilaporkan kepada KSN, KSN melaporkan kepada pejabat pembina kepegawaian yang itu adalah kepala daerah. Itu kan kembali lagi apa yang tadi dikemukakan oleh Bang Tamrin, bahwasanya kepala daerah juga membutuhkan mereka-mereka, sehingga di beberapa wilayah justru ingin dikeluarkan surat teguran yang kemudian ditunjukkan kepada kepala
daerah terpilih bahwasanya Menunjukkan kita sudah loyalitas. loyal kan gitu. Jadi harus ada yang namanya perubahan terhadap undang-undang pemilu, undang-undang ASN, PP-nya dan sebagainya. Berikutnya adalah ada struktur aparaturnya, masyarakatnya, aparatnya. Ya, aparatnya juga ingin kok. Kalau kemudian misal dalam suatu pertandingan kita nggak ikut berkeringat, ya jangan harapkan dapat reward kan. Oh, nggak ikut berkeringat kok. Kan gitu, sama ketika kemarin Pilpres, nggak ikut berkeringat kok ingin jabatan menteri, kan gitu, nggak ikut berkeringat kok ingin mendapatkan reward. Maka kemudian ASN yang berpotensi misal ingin jadi sekda, karena ada hal yang menarik ketika meskipun sudah dilakukannya namanya tim sel untuk pemilihan pejabat tinggi di suatu kabupaten kota, itu tetap aja ujung-ujungnya yang menentukan adalah kepala daerah. Jadi tim sel itu hanya untuk menyeleksi 10 orang, tapi kepala daerah sudah nitip orang saya harus masuk di situ. Kan itu sama aja, istilahnya kita melihat akuarium, ya kan, ya, transparan tertutup tapi transparan, jelas transparan dengan tidak transparan, kan itu. Jadi sebetulnya ada dalam undang-undangnya itu juga bermasalah. Yang terakhir adalah budaya masyarakat kita, kulturnya. Itu tadi masyarakat kita menganggap kalau kemudian kita tidak dekat sama pejabat, kemudian kita tidak, atau kalau dalam bahasa daerah kita itu adalah tolong menolong. Ada saudara kita mau nyalek kok nggak tidak dibantu, padahal kamu ASN kan nggak harus kamu yang bantu, kamu kan bisa lewat yang lain. Rasa pekewu atau dalam bahasanya tolong menolongnya ini yang kemudian menyebabkan seringkali ASN akhirnya terjerembab atau kemudian terjebak dalam benang kusut, kan, netralitas ASN. Itu tadi struktur, aparatur, dan kultur. Budaya kita kan pekewu, gak enak. Kalau ada tetangga datang ke rumah, tolong dibantu ini untuk uang lelahnya, ini posternya tolong dibantu disebar, kan gitu, padahal sudah jelas-jelas itu rumahnya orang tua kita, ASN dan sebagainya. Tadi kan disampaikan sama Bang Iwan bahwasanya sebenarnya ASN ini kan sudah punya undang-undang secara jelas yang mengatur begitu ya, artinya ada sanksi dan tindakan. Tapi kan nggak kuat. Nggak kuat, berarti ini tadi disarankan bahwasanya harus ada perubahan undang-undang, berarti ini harus dibuat undang-undang yang tegas dan membuat cedera, begitu. Jangan dikembalikan kepada PPK, kan pembuat keputusan nanti apakah dinonjobkan atau tidak kan kepala daerah terpilih. Kan itu masalahnya. Meskipun KSN membuat rekomendasi dan sebagainya, bahwa merekomendasikan kan kembali kepada kepala daerah terpilih. Lah kalau kemudian ini anak buah saya sudah berjibaku, ya kan, membantu saya terpilih, masa mau tak buang hanya gara-gara rekomendasi dari komisi aparatur negara, kan gitu. Jadi otomatis di PPK-nya, undang-undangnya ini harus dirubah gitu. Atau kalau nggak mau seperti itu, ya udahlah, bebaskan semua. Ini adalah hak asasi setiap warga negara, kecuali TNI Polri nggak boleh aktif dalam pemilu karena dia harus mengamankan. Biarkan ASN ikut pemilu sebagaimana tahun 1955. Tahun 1955 semua aparatur negara itu boleh, kecuali TNI, karena TNI harus menjaga keamanan. Dikembalikan aja kalau menurut saya seperti tahun 1955, daripada seperti ini diskusi kita nanti 2029 akan kembali lagi. Iya. Oke, virus tadi lah ya, virus tadi. Oke, baik. Sebenarnya kalau kita ingin berbincang, sebenarnya ini masih butuh waktu sangat lama sekali, ini sangat menarik sekali perbincangan kita, tapi kita ada di penghujung acara malam hari ini di program Gaspol. Sangat menarik penjaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Meskipun ASN ini sebagai ASN ini harus benar-benar netral, tapi seperti disampaikan bahwasanya ternyata kasus ya berulang lagi, seperti kasus money politik sepertinya ya. setiap event selalu ada seperti begitu flu. Ya. Oke, sebagai closing statement secara singkat dari Bang Tamri dulu, selaku Komisioner Bawaslu Lampung, silakan Bang Tamri. Ya, kan kita ini sebagai penyelenggara pemilu, fungsi dari Bawaslu ini sebenarnya juga melakukan pencegahan gitu ya terhadap potensi pelanggaran itu. Kami sudah melakukan itu, pencegahan, himbauan, surat edaran gitu ya, itu sudah kita sampaikan kepada seluruh kepala daerah dan sekretaris daerah gitu ya. Nah, tinggal memang kita berharap agar
khususnya masyarakat. Karena yang saya sampaikan tadi bahwa ASN ini adalah ada orang-orang terdidik gitu ya. Jangan sampai kita juga mencederai dengan apa namanya stigma itu gitu ya. Karena memang kita berharap agar apa namanya alat negara ini tidak dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Karena ini kan fungsi pelayanan dan sebagainya yang juga harus netral gitu ya. Sehingga tidak hanya menguntungkan salah satu calon gitu ya, tetapi juga kalau dia menguntungkan, dia menguntungkan semua calon. Kalau dia merugikan, ya merugikan semua calon gitu ya. Artinya tidak berpihak kepada salah satu calon. Nah, kita menghimbau agar semua ASN, kita juga menghimbau gitu ya, kepada masyarakat agar kalau misalnya ada apa namanya anggapan masyarakat atau masyarakat mengetahui ada ASN yang ikut berkampanye kemudian melanggar netralitasnya sebagai ASN, kita berharap agar informasi itu disampaikan kepada Bawaslu. Minimal dengan ini kita bisa mengurangi gitu ya pelanggaran-pelanggaran yang bisa dilaksanakan oleh ASN berkaitan dengan pelanggaran pemilu gitu. Oke, baik, terima kasih. Dari Bang Iwan selaku pengamat hukum pemilu, silakan. Jadi buta yang paling parah itu bukan karena kita buta huruf, tapi karena kita buta politik. Kita tidak tahu harga cabai naik, harga gabah naik, kemudian pembuatan undang-undang yang mencerdai masyarakat, itu semua karena keputusan politik. Maka hendaknya masyarakat itu harus melek politik. Maka anjuran saya, mata kuliah ilmu politik itu harusnya diajarkan di semua fakultas, tidak hanya di FISIP saja, tapi juga fakultas hukum, FKIP, MIPA, pertanian, karena itu semua mereka bisa belajar, dapat beasiswa karena keputusan politik. Maka masyarakat harus paham tentang politik. Oke, jadi pesannya adalah masyarakat harus paham dengan politik. Nah, kalau misalkan masyarakat paham tentang politik, misalkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran, hal-hal yang kira-kira akan mencederai jalannya pemilu, segera dilaporkan begitu ya. Ya, baik. Bang Tamri, terima kasih sudah hadir. Bang Iman, terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga pemirsa sudah bergabung bersama kami di program Gaspol Gagasan dan Strategi Politik dengan tema menjaga netralitas ASN dalam pemilu 2024 nanti. Karena pemilu 2024 tinggal menghitung bulan, kurang lebih 9 bulan lagi, jadi sama-sama sebagai masyarakat juga turut mensukseskan bagaimana kelancaran dan juga kesuksesan dari jalannya pemilu nanti. Apabila terjadi pelanggaran, segera laporkan supaya nanti ditindak, supaya berjalan dengan bersih dan nantinya kita bisa memiliki seorang pemimpin yang benar-benar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saya Fiona Day mewakili seluruh masyarakat, seluruh dari tim redaksi, kami pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Radar TV Mantep Nihan.